Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arda Ridava dalam acara Podcast Blast, podcastnya ASN berkelas. Baik teman-teman Blast kalian, semoga semua dalam keadaan sehat seperti para narasumber kali ini. Di samping saya terlihat Gemah Ripah Loh Jinawi. Sebelah saya ada Mbak Siska. Selamat datang Mbak Siska. Makasih, Dan Mas. sebelahnya lagi ada Mbak Fatma. Terima kasih. Sampurasun. Sampurasun. Kedua narasumber ini adalah pustakawan dari Balai Litbang Agama Semarang yang nanti akan menjelaskan apa itu pustakawan, apa itu perpustakaan di Balai Litbang Agama Semarang. Sebelum lebih jauh, kita akan memberikan waktu untuk Mbak Siska sama Mbak Fatma untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan dari Mbak Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih waktunya Mas wabarakatuh. Rida. Iya. Perkenalkan saya Fatma, Iya. pustakawan ahli pertama di Balai Litbang Agama Semarang. Saat ini saya sudah di 3B Mas, pustakawan Iya. 3B, pengelola perpustakaan di Balai Litbang Agama Semarang. Silakan di Siska. Terima kasih Mas sebelumnya sudah diundang di podcast yang luar Iya, biasa ini. susah banget ambil jadwalnya. Susah sekali ambil jadwalnya padat sekali nih. Perkenalkan saya Siska Nur Apriani, saya pustakawan ahli pertama sama dengan Mbak Fatma. Dan saat ini untuk pangkat saya itu di 3A. Oke. Jadi masih di bawah Mbak Fatma 3A. Mbak Masuk Fatma sudah 3B. masuk ASN dari Kalau saya berarti TMT CPNS 2020. 2020. Kalau Iya. Mbak Fatma dari Saya 2019. 2009. Udah senior ya Mbak ya, lebih senior lagi ya. Ya, senior umurnya juga Mas. Oke. Untuk status Sudah masih menikah. aduh, bagaimana ini? Sudah mau punya 2 anak, insya Allah. Alhamdulillah. Oke, baik Mbak Fatma sama Mbak Siska, untuk awalan saya pengen tahu secara umum nih, bagaimana perpustakaan yang ada di Balai Litbang Agama Semarang dan itu jenisnya perpustakaan seperti apa? Monggo, sama siapa dulu, Mbak Siska? Dulu ya. Kalau untuk di Balai Litbang Agama Semarang ini merupakan perpustakaan khusus ya Mas, karena kita menyediakan bahan pustaka itu spesifik. Nah ini sesuai dengan namanya, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang. Jadi kita menyediakan bahan bacaan berupa hasil-hasil dari penelitian dan pengembangan. Itu bisa berupa bunga rampai, buku panduan, kemudian ada apa lagi Mbak? Monograf, ada Monograf, monograf, ada juga. kemudian kita juga tersedia jurnal-jurnal. Selain produk kelitbangan juga kita mempunyai koleksi umum. Koleksi umum itu kita lebih ke, karena kita perpustakaan khusus di bawah Kementerian Agama yang di bidang penelitian pengembangan agama. Jadi koleksi kita itu lebih banyak ke tema-tema agama. Ada juga kita punya kitab, terus tema-tema tentang agama-agama tertentu gitu Mas. Oke. Lah itu bedanya sama perpustakaan yang lainnya apa? Dari segi Yang membedakan? bahan bacaan yang disediakan itu tadi, karena kita spesifik di hasil penelitian pengembangan, meskipun tetap ada bahan bacaan lain yang menunjang ya Mas ya, maksudnya nggak semuanya tentang hasil penelitian pengembangan, tapi ada bacaan lain yang bersifat umum dari berbagai disiplin ilmu. Jadi ada ilmu sosial, ada bahan bacaan untuk termasuk yang untuk rekreasi, seperti misalnya Mas Rida mungkin minat di Berhitung. bisa itu ada. Ya, aritmatika begitu. Masak-masak. Oh, ada itu juga. ada. Oh, istimewa. Tutorial cara cara mendapatkan uang dengan instan ada nggak? Nggak ada. Oke. Terus ini untuk Mbak Fatma, apakah instansi pembinanya itu apa kalau di perpustakaan itu? Instansi pembina. Kita instansi pembina
di atas kami itu ada Badan Litbang Diklat, ada Perpustakaan Badan Litbang Diklat, koordinatornya Perpustakaan Badan Litbang iya, Diklat iya, ya iya. Mas, tapi untuk pembinanya kami itu di Perpusnas. Oh, masuknya langsung Perpusnas ya. Iya. Oke, untuk Mbak Siska ini saya mau tanya. Kalau lingkup nanti pembacanya, khususnya targetnya itu apakah hanya pegawai BLA Semarang aja atau boleh orang umum dari kampus atau dari manapun itu bisa masuk untuk mau meminjam atau mau di sini membaca-baca di sini bisa atau tidak ya? Bisa. Bisa ya. Jadi tidak terbatas pada pegawai Balai Litbang ya Mas ya. Kita juga dari segi keanggotaan itu bisa dari akademisi, Oke. bisa dari masyarakat umum sekitar kantor, itu juga bisa untuk menjadi keanggotaan perpustakaan. Iya, iya, iya. Pada dasarnya perpustakaan Balai Litbang Agama Semarang itu kan perpustakaan khusus. Ya. Jenisnya perpustakaan khusus. Fungsi pertama itu melayani pegawai yang ada di Utamanya pegawai ya? yang ada di Balai Litbang Agama Semarang. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga menerima pemustaka dari luar seperti mahasiswa maupun masyarakat luar untuk memanfaatkan perpustakaan kami. Oke, oke, oke. Oh iya, saya lupa tadi mau tanya. Untuk tugas dan fungsinya pustakawan di sini bagaimana? Kalau tugas dan fungsi itu sesuai dengan Permenpan nomor 56 itu tentang jabatan fungsional pustakawan ya Mas ya. Kita kan sama-sama di fungsional pustakawan ahli pertama. Iya. Saya dengan Mbak Fatma. Itu di aturan itu ada sekitar 16 butir kegiatan. Wah. Nah, itu lingkupnya ya seputar pengelolaan perpustakaan dan pelayanan perpustakaan. Pelayanan perpustakaan. Iya. Untuk pelayanan perpustakaan apakah sudah digital atau masih manual kalau di sini? Kita sudah digital dan terus pengembangan ini kita mau mengembangkan untuk e-book ini digitalisasi produk-produk kelitbangan. Jadi nanti akan dimigrasi menjadi e-book sehingga kita punya backup e-booknya dan bisa dibaca melalui website. Itu gitu. berarti orang di luar pegawai juga bisa untuk mengaksesnya ya? Bisa. Oke. Nanti untuk websitenya bisa dilihat di link bawah ini ya. Oke. Itu tanpa dipungut biaya? Betul. Gratis untuk Gratis. membuka itunya? Oke. Oh iya, untuk selanjutnya itu ada ini. Untuk keanggotaan itu bagaimana atau bagaimana cara mendaftar sebagai anggota perpustakaan di BLA Semarang? Mau Mbak Fatma dulu. Kalau untuk pegawai otomatis menjadi anggota perpustakaan. Kalau untuk masyarakat luar bisa datang ke perpustakaan kami, nanti mengisi form pendaftaran anggota, kemudian kami input data anggota, terus langsung bisa jadi anggota. Kemudian nanti ada ID card Dari anggota dari itu ya. ID keanggotaan. Itu ada expired date-nya atau memang berlaku seumur hidup? Ada expired. Iya. Oke. Nanti bisa diperpanjang dengan cara berkunjung lagi, memberitahukan ke petugasnya gitu Mas. Untuk orang luar itu dia tertarik karena apa? Apa karena koleksinya di sini sudah ribuan atau bagaimana? Atau gimana? Kalau selain bahan pustaka yang tadi saya sampaikan di kita itu termasuknya khusus ya Mas ya, berupa hasil penelitian pengembangan, itu juga kemungkinan karena sudah lumayan komplit ya dari segi jumlahnya juga banyak, kemudian nggak hanya berputar ke hasil penelitian dan pengembangan saja, tapi kan ada beberapa bahan pustaka yang bersifat hiburan atau rekreasi gitu. Oke, untuk orang di luar pegawai BLAS ya, untuk menikmati koleksi di sini, oke. Apa yang
apa yang dimiliki, fasilitasnya apa, biar orang luar itu menikmati di kantor ini pustakaannya. Biar betah ya, Mas, Iya, ya. biar betahnya itu. Kalau dari segi fasilitas ruangan ya Mas ya, Iya. ini kita ada ruang baca. Kalau misalkan memang pustaka ingin membaca di tempat, itu sudah sangat nyaman karena termasuk ruangan yang baru dimodifikasi lah istilahnya. Oke. Di tahun Beautifikasi 2002 ya. beautifikasi tahun 2023 ya Mbak ya. Nah itu sudah sangat nyaman, fasilitas AC juga di ruangan kita sudah sebanyak 4 AC. 4 Itu AC. sudah cukup Berfungsi dingin. semua atau Berfungsi semua, alhamdulillah. sangat nyaman. Kemudian apa? Ada Ada itu wifi. Wifi, Oh, wifi wifi yang ya. gratis, gratis. bisa diakses secara gratis. Secara gratis. 1 jam berikutnya baru membayar. Ya. Ya, Ada juga ini Mas apa ya, komputer untuk penelusuran koleksi. Oh, berarti Iya. berarti tidak manual ya carinya ya. Ya, Nah, kita sudah otomasi. Oke. Itu berarti pelayanannya apa aja di sini, Mbak? Untuk ada layanan baca di tempat. iya. Itu memungkinkan pustaka untuk bisa baca di perpustakaan. Kemudian ada layanan referensi ya Mbak. Itu karena di sini kebanyakan itu kan sejauh ini yang datang itu pemustaka dari akademisi ya, mahasiswa, dosen dan lain sebagainya untuk mencari referensi dari hasil penelitian pengembangan kita. Nah itu kita ada layanan referensi. Kemudian apalagi Mbak Fatma? Apa ya? Penelusuran. Ada e-book Mas, e-book kita E-book ya. punya e-book yang menggunakan aplikasi Kubuku. Ya, itu Oke. bisa di-download dari Play Store, searching aja dengan judul Form e-book Blast. Di situ ada koleksi-koleksi umum, ada koleksi-koleksi umum yang bisa diakses di sini nanti. Silahkan, ada beberapa yang sudah masuk di aplikasi tersebut. Meskipun belum banyak, tapi insya Allah untuk kedepannya kan ada penambahan koleksi ya untuk e-booknya sendiri. Selain e-book itu kita juga punya website, itu di lib.blasemarang.web.id. Itu juga ada versi e-book, tapi e-book yang khusus hasil penelitian dan pengembangan. Nah jadi nanti jika membutuhkan referensi itu tidak harus datang ke perpustakaan langsung. Nantinya kita rencanakan akan ada e-book di aplikasi website perpustakaan Oke. BLA Semarang. Jadi nanti bisa diakses dimanapun dan kapanpun dengan mudah. Kalau di perpustakaan BLA ini, apakah ada kayak koleksi naskah-naskah kuno gitu, Mbak Siska, Mbak Fatma? Untuk koleksi naskah kunonya kita tidak mempunyai Mas. Fisiknya. Tidak Oke. ada, tapi kita mempunyai koleksi yang sudah digitalisasi koleksi yang bisa diakses juga di Di mana ini? Oh, di sini ya. Boleh di situ. Sini ya Mas Survey ya. Atau di sini? Wanantara. Wanantara. Jangan ya. selalu di sini, Mbak. Ya, oke. Di sini Mas, di sini. Wanantara namanya. Bisa diakses di Wanantara. Oke. Ya, nanti di search saja Siap, di Google, siap. ketik Wanantara itu nanti apa? Itu hasil dari Pertama. semua teman-teman dari BLA atau BLA. gimana? Betul. Oh, menarik. Oh ya, selanjutnya apakah BLA ini punya event-event yang pernah dilakukan untuk mendukung perpustakaannya ini? Kalau event yang pernah dilakukan perpustakaan itu, kalau kita lebih banyak ke pameran ya Mas ya. Iya. Nah, di tahun-tahun sebelumnya, kalau tahun ini sih lebih sedikit event di pameran. Cuma tahun-tahun sebelumnya itu banyak event di pameran. Itu biasanya kita kerjasama, bisa melalui event pameran dari undangan, jalur undangan. Oke, Misalnya dari Badan Litbang Diklat itu perpustakaannya mengadakan event pameran. Dari pusat ya, Ya ada dari pusat, pameran. nanti ngundang beberapa UPT Kita yang ada di berpartisipasi bawahnya. gitu. Betul, kita Oke. berpartisipasi Iya, dalam iya. pameran itu. Event-event apakah yang pernah dilakukan oleh perpustakaan BLA Semarang untuk mendukung TUSI dari Kementerian Agama tahun ini? Apakah ada?
Tahun ini kita ada ikut event pameran 2 kali ya Mbak ya. Ini yang satu itu di Surabaya, itu sekitar bulan Agustus. Ada kegiatan undangan dari Puslitbang, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Itu acaranya konferensi expose on training. Oke, yang ngadain dari pusat ya Mbak? Pusat, dari pusat. Itu kita di sana juga buka stand, memamerkan produk-produk yang kita miliki dari hasil penelitian dan pengembangan. Kemudian yang kedua yang satunya di dari Samarinda itu acara MTQ. Ya, kita juga membuka stand di sana, memamerkan produk-produk kita juga. Ini apa namanya, kitab Wanantara itu tadi Mas. Yang naskah itu ya, tadi ya? Naskah Wanantara itu tadi. Iya Mas, menambahkan tadi yang kegiatan Konekstra itu kita alhamdulillah dapat penghargaan. Itu sebagai stand terbaik kalau tidak salah. Wih, karena keren banget, kita tepuk tangan, Karena apa itu terbaiknya tuh? Mungkin karena kegiatan-kegiatan di stand yang kita ini ya sampaikan, maksudnya kan itu tidak hanya kita membuka stand, tapi kita juga ada beberapa standnya interaktif karena ada beberapa games, termasuk salah satunya games untuk membaca naskah, karena di situ juga kita naskah kuno itu ya. Kita menampilkan wanantaranya juga. Jadi ada beberapa pengunjung itu yang kita challenge untuk bisa membaca naskah, kemudian nanti kita kasih souvenir dan buku hasil penelitian pengembangan secara gratis. Wah, menarik sekali ya. Untuk pengembangan kompetensi di fungsional pustakawan, sudah pernah mengikuti apa aja ini untuk mbak-mbak berdua? Selain sertifikasi, kita juga sudah mengikuti diklat yang diselenggarakan langsung oleh Perpusnas, yaitu diklat pelestarian informasi bahan pustaka. Itu kemarin sekitar hampir 1 bulan lah pelaksanaannya Mas, dan alhamdulillah lulus semua ya Mbak ya, dengan nilai yang baik lah gitu. Jadi ya salah satu upaya kita untuk bisa mengembangkan diri lah. Menambah pundi-pundi ya Pak ya? Pundi-pundi. Oke, selanjutnya saya mau tanya ini. Kayaknya dari tadi tuh kebanyakan sukanya. Kalau dukanya ada enggak ya? Untuk duka untuk menjadi pustakawan di BLA Semarang, Mbak Siska? Enggak ada dukanya atau suka terus ya? Ya sejauh ini ya enggak ada dukanya lah Mas lah. Insya Allah kita mengerjakan sesuatu kan profesional ya Pak? Profesional. Sudah dijalani dengan inilah perasaan yang bahagia. Alhamdulillah. Meskipun jauh dari orang tua ya Mbak ya? Betul, saya perantau. Sebatang kara. Kalau Mbak Fatma suka terus atau ada dukanya? Ya saya harap juga sedikit dukanya ya Mbak. Ya pada dasarnya menjadi pustakawan kan tetap kita menjadi pustakawan itu kan pilihan kita sendiri. Dari awal ya Mbak ya? Dari awal kan kita pilih sendiri ya, kita tetap bagaimanapun tetap ada suka dukanya Mas. Saya pun ada dukanya, tapi ya kalau bisa minimalisir dukanya, kita perbanyak sukanya saja gitu. Dengan cara afirmasi yang positif aja lah Mas. Enggak party nanti malam gitu ya enggak ya? Oh, sudah tidak party-partyan Mas kita itu. Udah party-partyan ya. Oke. Tahajud. Oh, tahajud setiap malam ya. Iya. Atau Jumatan setiap hari ya. Oke, kayaknya sudah semuanya. Oh iya, terakhir, harapan untuk perpustakaan di BLA Semarang, kira-kira dari Mbak Siska harapannya apa? Pengennya apa di perpustakaan ini? Pengen menjadi apa atau pengen menjadi
dikasih fasilitas apa? Tentunya ya semakin berkembang ya, bukan hanya pustakawannya aja yang berkembang ini. Oh iya. Saya enggak Tapi berani juga gitu. perpustakaan dan layanannya itu berkembang. Saat ini kan kita sedang merintis ke arah digitalisasi ya. Mudah-mudahan kedepannya baik dari perangkatnya maupun kompetensi kita sebagai Iya, pustakawan iya. juga nantinya bisa ikut dikembangkan. Kembangkan kan. Ya. Oke, untuk Mbak Fatma atau ada berbeda atau sama seperti Ya, itu? pada dasarnya sama Mas. Kita harapannya juga tetap dapat mengembangkan kompetensi kita sebagai pustakawan, kemudian harapannya juga bertambahnya koleksi. Nah. Karena kita perpustakaan khusus, jadi kita pengennya juga koleksi kita itu mengkhususkan yang menjadi tusi di kantor ini apa. Jadi kita pengen koleksi kita lebih banyak yang bisa mendukung tusi kita itu, Mas. Kemudian juga sosialisasi pameran-pameran juga kita juga pengen bisa lebih banyak lagi berpartisipasi. Jadi perpustakaan kami juga biar bisa berkembang gitu, Mas. Dan banyak dikenal ya Dikenal, di ya, ya. masyarakat. Masyarakat luas. Ya. Oh ya, saya harapannya tambah satu sebenarnya. Apa? Di ruangan ini, perpustakaan ini ada playgroundnya, jadi ramah anak gitu. Oh Ya, ya, bagus betul. Mas masukan itu. Salah satunya itu juga. Jadi kalau anaknya Mbak Siska, Mbak Fatma itu mainnya nggak di lantai atas, kasihan. bahaya. Ya, bisa jadi masukan Mas. Iya. Monggo Bapak Ibu pimpinan. Bapak Ibu, please Bapak Ibu, please Bapak Ibu. tambahi prosotan ya, please. Ini untuk anak Mas Rida main ke sini. Pendek, aku lembur toh. Tulan. Baik teman-teman Blas, akhirnya kita berada di penghujung acara. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah nyimak dari awal sampai akhir. Semoga terhibur, semoga mendapatkan informasi tambahan yang penting, yang baik-baik kita ambil, yang buruk-buruk biar sama orang lain aja. Terima kasih untuk para narasumber, semoga sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk menyimak dan menonton episode-episode selanjutnya di YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kok sama tinggal tuh?